Oke, halo semuanya, selamat sore. Bertemu kembali dengan kami dalam podcast Suara Komunikasi. Podcast yang membahas tuntas tentang dunia komunikasi, strategi dan ya unek-unek dalam dunia komunikasi lah intinya ya. Unek-unek ya. Ya, berat semua kita bahas tuntas di sini. Jadi Hari ini kita spesial nih, kedatangan seorang ya, bukan seekor ya. Ini aduh, jangan gitulah. seorang mahasiswa Universitas Riau yang kebetulan nih sama-sama mahasiswa juga nih, satu prodi nih sama saya. Oke, bisa perkenalan dulu dong Bang Rido. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho Jadulsman, mahasiswa S1 Penyuluhan Pertanian Universitas Riau. Saat ini saya masih semester 1 bareng sama Bayu juga selaku host. Jadi kali ini kita akan ngebahas beberapa hal yang penting di ranah komunikasi, karena selama ini kita sama-sama tahu bahwa komunikasi adalah jantungnya penyuluhan pertanian. Itu nama panjangnya tadi Muhammad Ridho Jadi Usman. Iya. Ini dipanggil apa ini? Dipanggil Neng nggak sih? Lebih enak. Dipanggil nama panggilan sih biasanya orang menyebutnya sebagai Jali atau Rido. Bahkan ada beberapa kadang kawan-kawan yang suka-suka manggilnya Man gitu. Padahal itu nama orang tua saya. Halo. Buka branding di sini ya. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri juga. Saya Aryo Bayu Pamungkas dari ya prodi yang sama Bang Rido tadi, juga mahasiswa Universitas Riau S1 jurusan Agribisnis prodi Penyuluhan Pertanian. Oke, dalam podcast kali ini kita akan membahas tentang komunikasi di era digital, yang mana Bang Rido ini juga ya termasuk paham lah tentang apa itu komunikasi di era digital. Gak, boleh kita tanya Bang Rido? Oke, jadi sebelumnya saya akan kasih disclaimer dulu mungkin ya. Kalau saya berbicara ini sesuai dengan kapasitas saya. Mungkin sebelumnya ada kawan-kawan yang belum tahu. Saya sebelumnya sempat tergabung di dalam organisasi ketika saya masih SMA. Itu saya jadi ketua OSIS pada saat itu, satu periode. Terus sebelum jadi ketua OSIS itu saya sempat mencalon jadi wakil, kalah bos. Iya. Kemudian ketika saya masih SMA juga, karena ini perjalanan ini kita juga masih maba ya, jadi kita menceritakan perjalanan yang sebelum hari ini. Jadi setelah itu saya bergabung ke Dewan Kerja Ranting 5 Bintang, kepengurusan di Gerakan Pramuka. Itu saya kurang lebih selama 1 bulan menjadi anggota. Lalu di bulan kedua dan ketiga itu saya diangkat menjadi sekretaris. Di berjalan setengah tahun itu saya kemudian masuk ke Dewan Kerja Cabang yang skalanya itu di kabupaten. Saya sebagai Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Dewan Kerja Cabang 040 Rokan Hilir. Jadi ketika itu di Pembinaan dan Pengembangan DKC itu saya kebetulan saya megang media sosial dan juga saya sebagai penghubung antara cabang dengan kawan-kawan pramuka di Rokan Hilir. Jadi ibaratnya saya sebagai komunikator untuk mereka menyampaikan informasi dari pimpinan, dari Kakwarcap, dari Ketua DKC kepada kawan-kawan penegak dan atau kakak-kakak pembina pramuka di sana. Jadi saya selalu menggunakan juga ini media ya pastinya, kayak Instagram, kayak WhatsApp dan banyak lainnya lah. Jadi di era digital ini kita pastinya semua jadi gampang lah. Kita ngomong pengen nasi goreng, kita tinggal nelpon Gojek, GoFood ya. kita tinggal GoFood. Pengen kita tolong dulu ini bensinku habis, bisa nelpon kawan. Kalau zaman dulu Kalau berasa habis live kita enggak? itu lain cerita ya. Kalau zaman dulu berkomunikasi kita pakai kertas dan botol. Kita mogok hari ini, suratnya sampai 3 hari kemudian. Jadi apa kita di jalan itu? Iya, itu kalau sampai kan. Nah, itu tadi. Kalau sampai ke orang yang dituju. Nah, sekarang kita akan membahas komunikasi di era digital. Komunikasi yang dilakukan dengan cara virtual atau dalam jaringan. Jadi komunikasi di era digital ini banyaknya itu dilakukan di jaringan. Contohnya seperti di Instagram, di Facebook, di WhatsApp. Nah, penggunaan WhatsApp saat sehari-hari seperti kita nelpon kawan, seperti kita
mencari info perkuliahan hari esok di grup itu seperti apa, itu termasuk ke dalam komunikasi di era digital. Karena komunikasi di era digital ini pastinya memerlukan koneksi internet. Nah, atau kita di zaman-zaman pertama kali munculnya teknologi itu kita menggunakan telepon, kita harus ke wartel dulu tuh, ya kan? Selipkan koin dulu kan. Nah, kita harus ke wartel dulu. Itu berkomunikasi yang belum terlalu maju. Udah bisa disebut sebagai komunikasi di era digital, cuman belum seberkembang sekarang. Karena digital itu dia tidak secara langsung, tidak tatap muka seperti ini. Nah, ini kan kita tatap muka nih. Beda dengan digital. Digital itu kita nggak ketemu orangnya. Nelpon nih, halo yuk lapar yuk tolong antarkan nasi goreng. Nah, Jadi antarnya 2 bulan ya. Nah, itu komunikasi di era digital. Jadi pada intinya komunikasi di era digital ini adalah komunikasi yang dilakukan tanpa bertemu, tanpa bertatap muka, namun pesan dapat tersampaikan dengan baik dengan bantuan jaringan atau internet. Jadi intinya daring. Kita ini kan luring, begitu. Ya. Berarti komunikasi di era digital nih identik dengan kata online. Iya. Betul tuh. Coba kalau boleh tahu Bang nih, Mm. apa sih sebenarnya komunikasi di era digital tuh pengertiannya tuh apa gitu? Jadi balik lagi ke yang tadi, seperti gambaran umum tadi ya. Sorry, ini kayaknya kurang ini. Di settingnya saya enak ya Bang. Jadi komunikasi di era digital itu adalah kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu kegiatan, ini menurut saya ya. Ya. Komunikasi adalah kegiatan di mana individu melakukan kegiatan bertukar pesan atau suatu individu menyampaikan pesan kepada individu yang lain. Jadi karena komunikasi itu kan banyak nih sifatnya. Yang umum sama kita itu ada satu arah dan dua arah. Satu arah itu seperti televisi, kita nonton televisi, ya udah kita ngeliatin televisi doang, informasi begini. Seperti kita dengarkan radio, ya sudah kita dengarkan radio saja. Nah, kalau yang dua arah seperti kita komunikasi saat ini, seperti kita menggunakan media sosial di TikTok, di Instagram, di WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, jadi itu adalah komunikasi. Pada intinya adalah bertukar informasi antara individu dan individu lain atau menyampaikan informasi dari individu ke individu. Itu adalah komunikasi. Lalu kita gabungkan ke dalam di era digital. Nah, kita sama-sama tahu era digital ini adalah era di mana semua hal dapat digunakan melalui internet. Bayu pernah lihat sendiri kan, ada suatu mobil merek dagangnya nggak usah saya sebut, itu dia bisa dibuka dengan menggunakan handphone. Ya. Nah, jadi pada intinya era digital ini adalah suatu era atau suatu masa di mana banyak hal yang bisa kita lakukan dengan handphone atau dengan jaringan seperti itu. Oke. Terus kalau untuk tujuan nih Bang, tujuan komunikasi di era digital itu sebenarnya bertujuan untuk apa sih itu? Jadi kalau untuk tujuannya ya sebenarnya simple, karena pada masa-masa yang lampau kita kembali ke katakanlah ke zaman-zaman penjajahan. Jauh ya? Ya, jadi pada masa itu para tentara mengirim pesan itu pakai merpati, ya kan? Pakai merpati, pakai botol, itu juga memerlukan waktu yang lama, bisa sampai 3 hari bahkan, atau ada yang mencapai 1 bulan mungkin kan. Nah, jadi kalau untuk komunikasi di era digital ini pastinya untuk mengefisiensi waktu, mengefisiensi biaya, banyak hal yang dihemat di sini. Secara waktu nih, waktu pada saat itu kita butuh 3 hari, 4 hari bahkan lebih. Sekarang kita yang penting kita punya paket dulu ya, yang penting kita punya kuota internet dulu ya. Punya kan ada wifi tetangga. Nah, wifi tetangga ya. Jadi wifi tetangga. Minta sandia sama siapa itu? Pakai ini, kabel wifi. Astagfirullah. Oke, kita balik ke yang tadi, sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Ayo. Sampai mana tadi? Sampai tujuan. Oke, jadi tujuannya itu yang pertama untuk efisiensi, menghemat waktu. Yang kedua menghemat biaya. Menghemat biaya pastinya ya. Zaman dulu kita harus bayar orang dulu kan.
kalau seandainya kita pakai kurir, Mm-mm. ya kan, Ya. kita harus nyari botol dulu kan, Ya. pakai tenaga juga tuh. Kalau seandainya kita nggak punya botol, pasti kita beli minuman dulu tuh. Pada akhirnya mengeluarkan biaya yang notabene pada saat itu cukup besar karena pada masa-masa penjajahan. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa pun pakai darurat malah. Bisa kita menggunakan pakai darurat kan? Ya. Nah, Ditagih jadi- ganti kartu ya. Nah, jadi bisa kita menggunakan pakai darurat, kuota darurat bisa kita. Dengan 2000 kita kadang dapat harga promo 1 giga 2000 cuman. Ya. Nah, jadi itu yang kedua harga. Yang ketiga itu ada tenaga. Mm-mm. Itu effortless. Yuk, tolong jemput yuk, minyak nggak ada. Kalau pada saat itu kita harus nyari kertas, kita harus nyari pena, kita harus nulis, kita harus manggil kurir yang kita nggak tahu juga dia bakal datang saat itu juga atau enggak. Nah, jadi itu tujuannya itu pada intinya itu untuk mengefisiensi yang pada zaman-zaman sebelumnya komunikasi itu dilakukan dengan cara yang tradisional seperti menulis, seperti dengan telepon yang kita harus keluarkan dulu. Jadi ini adalah simplifikasi dari kegiatan komunikasi yang ada di masa lampau seperti itu. Jadi intinya tujuannya untuk mengefisiensi lah ya. Untuk menghemat yang harusnya nggak dilakukan lah gitu. Jadi selain menghemat biaya dan tenaga nih, Mm-mm. manfaat apa lagi kira-kira yang ada ketika kita masuk dalam komunikasi era digital ini? Yang jelas kita sebagai mahasiswa ya konteksnya ya. Hmm. Kalau sebagai mahasiswa tentu termudahkan manfaatnya, Ya. termudahkan, terbantu karena selama ini kita harus nyari info secepat mungkin kan. Tentu untuk memudahkan asalkan kita menggunakannya dengan baik. Gitu. Oke, lanjut nih ya. Jadi Tadi kan ada ini nih, ada udah pengertian, tujuan, manfaat. Nah, terus sekarang kita bahas dampak. oke, efeknya ya. Ya, dampak Oke. positif dulu lah. Dampak positif dari komunikasi era digital nih kira-kira seperti apa? Untuk siapa? Untuk petani kah? Untuk penyuluh pertanian kah? Untuk siapa konteksnya nih? Untuk pertanian dulu lah, untuk petani. Untuk petani ya. Ya. Jadi untuk petani komunikasi di era digital, komunikasi itu kan, nah kita balik lagi nih. Ada yang satu arah, yang dua arah. Jadi yang satu arah itu contoh seperti harga pupuk. Nah itu kan satu arah tuh dari suatu media ke tempat atau webnya. Nah jadi petani itu bisa mengakses itu secara real time. Kita bisa nelpon ya, lagi-lagi balik nelpon anggota bagi seorang petani yang punya karyawan ya kan. Tolong Punya diapakan buruh dulu tani, itu ya kan. tolong dulu diapakan biar nggak apa kali kan Ya, gitu itu kan. dia. Jadi banyak hal yang bisa dimanfaatkan petani, itu adalah salah duanya. Terus yang ketiga itu petani dapat lebih cepat lah dapat informasi cuaca. Karena misalkan nih seperti kita mau nanam padi, Ya. seperti kita mau nanam semangka, itu kan kita harus punya waktu dan timing yang pas. Nah, jadi kalau dulu kita harus mikir dulu, kita harus kalkulasi dulu dengan angka-angka yang PMKG pun kadang lambat infonya. Nah, jadi dengan komunikasi di era digital ini pastinya masyarakat jadi lebih mudah mengakses kapan musim tanam yang pas, kapan waktu tanam yang pas, bagaimana cuaca 1 minggu ke depan, 1 bulan ke depan. Jadi petani punya gambaran apa tanaman yang bisa ditanam dengan cuaca atau iklim seperti yang sedang terjadi saat itu. Jadi itu kalau untuk petani secara umum seperti itu. Soalnya sebenarnya banyak, cuman secara umum lah gambarinnya seperti itu. Kalau Cukup secara umum membantu sangat- berarti ya. sangat membantu Sangat bahkan. membantu tadi itu ya. Terus kalau untuk dampak negatif deh. Dampak negatifnya apa itu? Kalau untuk dampak negatif ini tentunya kita jadi kurang bersosialisasi kalau komunikasinya dua arah. Jadi kita berkomunikasi dari dalam jaringan atau daring itu feel-nya beda dengan kita ngobrol secara langsung seperti ini. Ya. Jadi hubungan emosional tuh gak dapat. Jadi ya udah kayak dengerin suara doang gitu kan. Yalah. Cuman suara doang. Mungkin kalau kita
via Zoom, via video call. Nah, itu ya cuman kita itu doang. Cuman kita hubungan emosional itu udah nggak kerasa gitu. Antara aku dengan Bayu itu rasanya kurang. Itu dampak negatif pertama. Terus yang kedua itu yang paling umum ya. Jadi kayak minim lah jadinya tingkat sosialisasi, karena kita jadi banyak orang yang ya udah di kamar aja gitu. Di kamar juga bisa berinteraksi, yang padahal ayolah bro, pijaklah rumput tuh, kan gitu kan. Nah, terus dampak negatif yang kedua itu kalau kita bicara konteks komunikasi itu di para generasi muda, anak-anak seperti anak-anak SD, anak-anak TK, SMP, terus remaja dari SMP sampai ke SMA. Nah, itu momen-momen yang paling rentan untuk diberi brainwash gitu. Kok gitu tuh? Jadi banyak orang yang menyatakan, banyak orang tua yang menyatakan kepada saya ketika saya sedang duduk ngopi nih sama bapak-bapak nih. Ada suatu ketika saya ngopi sama bapak-bapak. Jadi ketika itu orang tua cerita karena game lah, jadi anaknya itu bahasanya kurang inilah, itu untuk anak SD. Terus zaman kita dulu pas masih SMP, masih SD awal-awal tuh kita belum kenal namanya pacaran. Jadi sekarang udah tahu komunikasi yang bahkan belum saatnya gitu, karena ini komunikasi di era digital ini juga dapat digunakan oleh semua orang gitu loh. Alatnya kayak HP kita bisa beli, jadi semuanya itu tergantung dengan siapa yang memakai. Karena sama kayak pedang, setajam apapun pedangnya, kalau memang orangnya nggak bisa makai ya percuma gitu. Jadi dampak positifnya itu banyak ke hal-hal yang membantu. Untuk dampak yang negatif ini benar-benar merusak, bahkan ada yang sampai ke mental karena dia dihujat gitu. Banyaknya kayak gitu sih, bullying ya. Begitu dampak buruknya. Pada intinya sangat membantu, tapi juga ada risiko di baliknya. Iya, jadi semua hal yang baik juga tetap punya risiko. Semua hal yang selama ini kita kira tenang juga ada sesuatu hal yang kita nggak tahu di baliknya. Jadi semua ini kita tujukan untuk edukasi, untuk berbagi ilmu pengetahuan kita sama kita, supaya hal-hal yang baik dapat kita manfaatkan lebih lanjut, dan juga hal-hal yang buruk kita bisa tinggalkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi di era digital ini adalah komunikasi yang dilakukan dalam jaringan atau suatu kegiatan bertukar informasi melalui jaringan. Lalu di dalam kegiatan ini kita juga punya tujuannya itu adalah untuk mempermudah dan mengefisiensi hal-hal yang sebelumnya kurang. Selanjutnya ada manfaatnya yang jelas kita dapat mempersingkat waktu dan lain sebagainya, banyak membantu manusia, membantu kita dalam berkuliah dan sebagainya macamnya. Lalu ada dampak positifnya kita menjadi sangat mudah mengerjakan apapun, sangat mudah mencari informasi, sangat mudah mencari berita. Dampak negatifnya ketika komunikasi digital ini dilakukan oleh orang yang belum sampai ke umurnya, atau dilakukan oleh orang yang tidak pada tempatnya, itu akan menimbulkan dampak negatif yang kemudian bisa saja merusak mental. Itu dia. Seperti itu. Jadi pesan untuk kawan-kawan yang punya adik, tolong agak diperhatikan adik-adiknya supaya enggak terjadilah hal-hal yang buruk yang udah disampaikan tadi. Karena kita nggak tahu media sosial ini luas, kita nggak bisa menghindarkan yang namanya jejak digital. Jadi ketika suatu saat adik kita melakukan tindak yang nggak sesuai, ribet nanti. Ya pokoknya intinya tolonglah diapakan biar gak apa kali kan. Nanti kalau udah apa kali nanti payah mau diapakan lagi kan, tak apa-apa pula jadinya. Jadi barangkali cukup sekian nih materi kita hari ini, dan sebetulnya masih banyak sih pertanyaan yang mau ditanyakan. Kalau mau tanya DM IG terbuka lebar, ayo gas sikat terus, tanyakan apa yang perlu ditanyakan. Nomor di bawah ini. Gak ada. Oke. Cukup sekian barangkali ya, durasi waktu pun udah sangat jauh nih, sangat panjang. Kebanyakan ya. Udah capek juga kan ngomong-ngomong juga dari tadi. Oke, selanjutnya mohon maaf kalau ada
kata yang salah. Ngapuro ngapunten. Ngapunten. Saya Aryo Bayu Pamungkas pamit undur diri dan Saya Muhammad Rijal Usman juga pamit undur diri. Oh ya, saya mau ucapkan terima kasih juga bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini berbagi wawasan agar dapat berbagi pengetahuan bersama kita semua. ya, kami juga terima kasih, terlebih lagi harusnya kami yang terima kasih mau datang ke Sama-sama. sini. Oke, jadi. Oke. Udah, tuh ya. Oke, udahlah gitu intinya. Terima Terima kasih. kasih.